Jokowi palsu sebagai boneka oligarki, Luhut Panjaitan, James Riyadi dan tim operator Kasat TNI Maruli Simanjuntak. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Pertama, tentang perjalanan seseorang menjadi pemimpin negara kita. Dari penelusuran yang mendalam, ada indikasi kuat bahwa perjalanan Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia bukanlah sebuah kebetulan semata. Ada tangan-tangan kuat yang merancang dan mengarahkan perjalanan politiknya sejak awal. Dua nama yang sering muncul dalam penelusuran ini adalah Luhut Panjaitan dan James Riyadi. Keduanya dikenal sebagai pengusaha yang sangat berpengaruh. Kronologinya dimulai ketika Jokowi masih menjadi wali kota Solo. Pada masa itu, mulai ada pendekatan dari berbagai pihak yang berkepentingan. Kemudian ketika dia maju sebagai gubernur Jakarta, dukungan finansial dan politik yang sangat besar mengalir. Media massa gencar memberitakan sosok dia dengan citra yang sangat positif. Kampanye yang sangat masif dan terorganisir dengan baik menunjukkan ada perencanaan matang di baliknya. Ketika maju sebagai calon presiden, mesin politik yang sangat kuat bekerja untuk memastikan kemenangan dia. Semua ini memerlukan dana yang sangat besar dan jaringan yang sangat luas, yang menunjukkan ada kekuatan besar di belakangnya. Kedua, tentang pengalaman dari luar negeri. James Riyadi memiliki pengalaman panjang dalam dunia politik, terutama dalam hubungannya dengan mantan Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton. Pada tahun 1990-an, James Riyadi dan perusahaan keluarganya, Lipo Group, terlibat dalam skandal pendanaan kampanye politik di Amerika Serikat. Kronologi kasusnya dimulai ketika James Riyadi dan Lipo Group memberikan sumbangan yang sangat besar untuk kampanye Presiden Bill Clinton dan Partai Demokrat. Penyelidikan kemudian mengungkap bahwa ada dana asing yang masuk secara tidak sah dalam proses politik Amerika. Pada tahun 1998, James Riyadi mengakui kesalahannya di hadapan pengadilan Amerika. Dia didenda sebesar jutaan dolar Amerika karena melanggar aturan pendanaan kampanye politik. Dari pengalaman ini, tampaknya dia belajar bagaimana sistem politik bekerja, bagaimana mendanai kampanye, dan bagaimana membangun pengaruh dalam pemerintahan. Pola yang sama kemudian terlihat diterapkan di Indonesia, di mana pendanaan politik yang besar dan terorganisir menjadi kunci untuk menempatkan orang-orang tertentu dalam posisi kekuasaan. Ketiga, tentang latar belakang pendidikan. Ada banyak pertanyaan yang muncul di masyarakat tentang latar belakang pendidikan Jokowi. Beberapa pihak mengatakan bahwa dia bukanlah orang yang memiliki pendidikan tinggi yang sesungguhnya. Bukti-bukti yang dikemukakan meliputi, ada pihak yang mempertanyakan keaslian ijazah sarjana kehutanan dari Universitas Gadjah Mada. Gaya bicara dan cara berpikir dia dianggap oleh beberapa pengamat tidak mencerminkan seorang lulusan universitas terkemuka. Ketika berbicara tentang hal-hal teknis, seringkali terlihat kurang menguasai. Beberapa saksi mengatakan tidak pernah melihat dia kuliah atau mengikuti kegiatan akademik di kampus. Ada dugaan bahwa ijazah-ijazah tersebut dibuat untuk memenuhi syarat formal menjadi pejabat publik. Yang penting bagi para pendukung kuat dia bukanlah pendidikan atau kemampuan sesungguhnya, melainkan sosok yang mudah diatur dan mengikuti arahan. Seperti boneka yang bisa digerakkan sesuai keinginan dalang, yang penting adalah kepatuhan dan kesediaan mengikuti petunjuk dari mereka yang berkuasa di belakang layar. Inilah yang menjadi pertimbangan utama Luhut Panjaitan dan James Riyadi dalam memilih sosok yang akan mereka tempatkan sebagai pemimpin. Keempat, tentang jaringan kekuasaan ekonomi. James Riyadi sejak zaman Presiden Soeharto sudah dikenal sebagai sosok yang sangat berpengaruh dalam dunia bisnis Indonesia. Banyak yang menyebutnya sebagai ketua kelompok pengusaha yang sangat kuat, bahkan ada yang menyebut kelompok ini dengan istilah tidak baik. Bukti-bukti kekuatannya terlihat dari, dia sering mengumpulkan 100 pengusaha besar dan taipan dalam pertemuan-pertemuan khusus tertutup. Dalam pertemuan-pertemuan ini, mereka membahas berbagai hal penting seperti bagaimana mengatur pasar saham agar menguntungkan mereka, bagaimana mempengaruhi kebijakan pajak supaya meringankan beban mereka, bagaimana mengarahkan kebijakan Bank Indonesia sesuai kepentingan mereka, bagaimana membuat undang-undang yang menguntungkan bisnis mereka, dan bagaimana mengendalikan berbagai sektor ekonomi penting. Para anggota kelompok ini sangat setia kepada James Riyadi karena jaringan dia sangat dalam dan luas, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Mereka percaya bahwa dengan mengikuti arahan dia, bisnis mereka akan terlindungi dan berkembang. Kekuatan ini membuat dia mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah, mengatur ekonomi negara, dan menempatkan orang-orang yang mereka kehendaki dalam posisi-posisi strategis. Kelima,
Tentang perubahan di tahun 2022. Menurut pengamatan, di tahun 2022 terjadi perubahan dalam hubungan antara Jokowi dengan para pendukung kuat dia. Jokowi dianggap sudah terlalu banyak memiliki keinginan sendiri dan mulai keluar dari kendali. Bukti-buktinya terlihat dari, Jokowi mulai membuat keputusan-keputusan yang tidak disetujui oleh kelompok pendukung kuatnya. Dia terlihat ingin membangun kekuatan politik sendiri, terutama untuk kepentingan anak-anaknya. Ada keinginan untuk mengatur suksesi kepemimpinan sesuai keinginan keluarganya sendiri. Dia mulai tidak mau menuruti semua perintah dari para pendukung kuat di belakangnya. Ini membuat para pendukung kuat tersebut khawatir dan merasa perlu mengambil tindakan. Mereka menganggap boneka mereka sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Ketika alat sudah tidak berguna lagi, maka perlu diganti. Inilah yang kemudian memicu peristiwa-peristiwa yang terjadi setelahnya. Keenam, tentang peristiwa di akhir tahun 2022. Menurut informasi yang beredar, di akhir tahun 2022 terjadi sesuatu yang sangat serius terhadap Jokowi yang asli. Para pendukung kuat dia yang merasa sudah tidak bisa mengendalikan dia lagi mengambil tindakan tegas. Bukti-bukti yang dikemukakan meliputi, ada informasi bahwa Jokowi yang asli sudah tidak ada lagi sejak akhir 2022. Untuk menutupi hal ini, diciptakan pengganti-pengganti yang mirip dengan dia. Teknologi yang digunakan beragam, mulai dari topeng karet khusus seperti yang sering kita lihat di film-film, sampai kepada operasi bedah plastik untuk membuat seseorang mirip dengan Jokowi. Ada beberapa orang yang dijadikan pengganti, sehingga ada banyak Jokowi palsu yang berbeda-beda. Tujuannya adalah agar masyarakat tidak curiga dan kehidupan politik tetap berjalan seperti biasa. Para pendukung kuat ini ingin tetap mengendalikan pemerintahan melalui pengganti-pengganti yang lebih mudah diatur. Ini adalah cara mereka memastikan kepentingan bisnis dan politik mereka tetap terlindungi. Ketujuh, tentang perbedaan-perbedaan yang terlihat. Rakyat Indonesia yang cerdas dan memiliki hikmat dari Tuhan mulai menyadari ada banyak hal yang aneh dan tidak wajar. Ada banyak perbedaan antara Jokowi palsu yang satu dengan yang lainnya. Bukti-bukti yang bisa kita lihat sendiri, tinggi badan yang berubah-ubah, kadang lebih tinggi kadang lebih pendek. Berat badan yang tidak konsisten, kadang lebih gemuk kadang lebih kurus. Suara yang berbeda, kadang lebih berat kadang lebih ringan. Bola mata dan pupil yang terlihat tidak sama. Susunan gigi yang berubah-ubah. Bentuk telinga yang tidak identik. Bentuk dan ukuran jari-jari tangan yang berbeda. Cara berjalan dan gerak tubuh yang tidak konsisten. Banyak foto dan video yang beredar di media sosial menunjukkan perbedaan-perbedaan ini. Rakyat yang teliti dan peduli mulai membandingkan dan menemukan ketidakcocokan. Ini adalah bukti bahwa memang ada sesuatu yang sangat tidak beres. Kita tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan yang ada di depan kita. Kedelapan, tentang rencana untuk hari ini. Setelah rancangan berita di media internasional Bloomberg, ada rencana untuk melanjutkan skenario yang sama di media dalam negeri. Hari ini, Selasa tanggal 9 Desember tahun 2025, pada jam 20.30, akan muncul sesuatu di stasiun televisi Kompas. Bukti perencanaan ini terlihat dari, ada koordinasi antara berbagai media untuk memberitakan hal yang sama. Waktu tayang sudah diatur sedemikian rupa untuk efek yang maksimal. Tujuannya adalah untuk membentuk opini masyarakat sesuai keinginan para pendukung kuat. Ini adalah bagian dari permainan besar untuk mengendalikan pikiran rakyat. Kita perlu waspada terhadap berita-berita yang disajikan karena di baliknya ada kepentingan tertentu. Jangan mudah percaya begitu saja tanpa berpikir kritis. Rakyat harus cerdas dalam memilah informasi yang benar dan yang dirancang untuk menyesatkan. Kesembilan, hal-hal penting yang harus kita ingat. Saudara-saudari, ketika kita melihat sosok yang mengaku sebagai Jokowi di televisi atau di tempat lain, ada beberapa hal yang harus kita ingat dan sadari. Yang pertama, Jokowi yang asli sudah lama meninggal dunia sejak akhir tahun 2022. Ini adalah kenyataan pahit yang harus kita terima. Yang kedua, saat ini ada banyak pengganti atau Jokowi palsu yang digunakan bergantian. Mereka adalah orang-orang berbeda yang dibuat mirip untuk menipu rakyat. Yang ketiga, setiap Jokowi palsu ini sangat berbeda satu sama lain dalam berbagai hal. Perbedaan terlihat dari cara mereka berbicara, kemampuan mereka dalam berpikir, keahlian yang mereka tunjukkan, dan perilaku mereka sehari-hari. Tidak ada yang benar-benar sama karena memang mereka adalah orang-orang yang berbeda. Yang keempat, setiap kali kita melihat, menyaksikan, atau menonton sosok yang mengaku sebagai Jokowi,
ingatlah bahwa itu hanyalah boneka yang digerakkan oleh dalang-dalang di belakang layar. Dalang utama adalah kelompok yang dipimpin oleh Luhut Panjaitan dan James Riyadi. Mereka adalah orang-orang yang mengendalikan segalanya, yang membuat keputusan-keputusan penting untuk negara kita, bukan boneka yang kita lihat itu. Operator lapangan yang menjalankan perintah sehari-hari adalah Kepala Staf Angkatan Darat Tentara Nasional Indonesia, Jenderal Maruli Simanjuntak. Dia adalah orang yang memastikan semua rencana berjalan dengan lancar, yang mengkoordinasikan para pengganti, dan yang menjaga agar rakyat tidak mengetahui kebenaran ini. Saudara-saudari yang saya kasihi, sebelum saya menutup penyampaian ini, izinkan saya mengajak kita semua untuk berdoa bersama dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Doa Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya kini akan mengabarkan dan menganalisa bagaimana Tuhan Yesus Kristus membersihkan Indonesia. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus sedang bekerja untuk membersihkan negara Indonesia kita tercinta dari segala kejahatan dan kebohongan yang telah terjadi. Dia tidak diam melihat penderitaan rakyatnya. Dia sedang membuka mata anak-anak muda Indonesia, generasi baru yang akan menjadi berkat bagi seluruh rakyat Indonesia. Generasi muda ini adalah generasi yang tidak takut akan kebenaran, yang berani berbicara jujur, yang mencintai keadilan, dan yang rela berkorban untuk masa depan bangsa. Mereka adalah harapan baru yang Tuhan sedang persiapkan untuk memimpin Indonesia menuju jalan yang benar. Pekerjaan Tuhan ini akan terjadi dengan atau tanpa Anda. Kereta kebenaran Tuhan akan terus berjalan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tetapi bersyukurlah jika Tuhan Yesus Kristus melibatkan Anda dalam pekerjaannya yang mulia ini. Jika Anda dipanggil untuk menjadi bagian dari pembersihan ini, lakukanlah dengan sepenuh hati Anda. Jangan setengah-setengah, jangan ragu-ragu, dan jangan takut. Karena dipilih oleh Tuhan untuk menjadi alatnya adalah kehormatan yang luar biasa besar. Tidak semua orang mendapat kesempatan ini. Ingatlah, ketika Tuhan membersihkan sebuah bangsa, Dia menggunakan orang-orang yang bersih hatinya, yang jujur, yang berani, dan yang mau taat pada kehendak-Nya. Jadilah orang-orang seperti itu. Bergabunglah dengan rencana Tuhan untuk Indonesia. Jangan sia-siakan kesempatan ini karena mungkin tidak akan datang lagi. Waktu Tuhan adalah sekarang. Hari pembersihan sudah dimulai. Pilihan ada di tangan Anda, menjadi bagian dari solusi atau tetap diam dalam kegelapan. Firman Tuhan yang menguatkan kita dalam perjuangan ini. Firman pertama, Mazmur pasal 37 ayat 12-13, orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia, tetapi Tuhan menertawakan dia, sebab ia telah melihat, bahwa harinya akan datang. Firman kedua, Amsal pasal 21 ayat 30, tidak ada hikmat, tidak ada kepandaian, tidak ada nasihat, yang dapat menghadapi Tuhan. Firman ketiga, Ayub pasal 12 ayat 22, ia menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dalam gelap, dan mendatangkan kegelapan pekat kepada terang. Firman keempat, Roma pasal 12 ayat 19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Firman kelima, Yesaya pasal 54 ayat 17, setiap senjata yang ditempa untuk melawan engkau tidak akan berhasil, dan setiap lidah yang akan melawan engkau dalam pengadilan akan kau kalahkan. Itulah milik pusaka hamba-hamba Tuhan dan itulah keadilan yang mereka peroleh daripadaku, demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, saya menutup tulisan ini dengan harapan yang besar. Harapan bahwa kebenaran akan menang, bahwa keadilan akan ditegakkan, dan bahwa Indonesia akan bebas dari cengkeraman orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Mari kita berdoa bersama untuk bangsa kita. Mari kita berjuang bersama untuk kebenaran. Mari kita percaya bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa tidak akan membiarkan anak-anaknya terus menderita di bawah kebohongan dan penindasan. Indonesia adalah milik rakyatnya, bukan milik segelintir orang kaya dan berkuasa. Saatnya kita semua bangkit dan menuntut kebenaran.
Tuhan memberkati Indonesia. Tuhan menyertai rakyat Indonesia. Kebenaran akan menang. Amin. 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 Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia.